Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan juga seluruh sahabat TBM Avicenna Malang. Dimanapun berada, Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keberkahan selalu. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik. Judulnya apa ya? Yuk kita buka bersama-sama ya. 3, 2, 1 ya. Judul bukunya adalah Kisah-kisah Teladan Menakjubkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Lisdi Rahayu dan diterbitkan dari penerbit Mitra Edukasi Indonesia. Yuk simak sampai selesai ya anak-anak, agar anak-anak hebat semuanya dapat mengambil hikmah dari buku yang dibacakan oleh Bu Aini. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meletakkan Hajar Aswad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu itu berwarna hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Ka'bah telah dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim. Yang konon katanya pondasinya telah ada sejak zaman Nabi Adam. Ka'bah bukan hanya sebentuk kotak yang dibungkus kain hitam. Akan tetapi di dalamnya terdapat sebuah batu yang berwarna hitam pekat yang disebut dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad diyakini bukanlah sembarang batu. Setelah melalui beberapa penelitian, unsur-unsur yang terkandung di dalamnya sangatlah berbeda dari bebatuan pada umumnya. Banyak yang menduga bahwa Hajar Aswad merupakan batu yang berasal dari luar angkasa. Bahkan berdasarkan hadis Nabi, batu Hajar Aswad itu berasal dari surga yang pada mulanya berwarna putih bersih, lebih putih daripada susu. Diceritakan penduduk kota Makkah terdiri atas berbagai suku. Masing-masing suku memiliki pemimpin yang mereka hormati dan taati. Suku-suku itu hidup berdampingan di kota Makkah. Mereka saling berniaga satu sama lain. Meskipun tak jarang terjadi pertengkaran atau bahkan peperangan kecil antar suku. Ka'bah yang menjadi kiblat orang Muslim terletak di kota Makkah di tanah Arab yang tandus dan kering. Tempatnya berdekatan dengan gurun pasir yang sangat luas.
Namun di sisi lain, di wilayah Arab bagian lain terdapat sebuah sungai yang sangat besar, yaitu Sungai Nil. Daerah-daerah yang terdapat di pinggir Sungai Nil memiliki tanah yang subur, sehingga banyak digunakan untuk lahan pertanian dengan hasil yang melimpah karena dekat dengan sumber air. Maka tidaklah mengherankan jika beberapa kali kota Makkah mengalami banjir besar karena meluapnya Sungai Nil. Seperti pada suatu waktu, banjir kembali melanda kota Makkah. Sebuah banjir yang cukup besar sehingga merusak bangunan Ka'bah dan menyebabkan bangunan Ka'bah harus diperbaiki. Mau tidak mau, batu Hajar Aswad yang dianggap mulia itu pun harus dipindahkan dari posisinya semula. Sikap egois dan sombong para pemimpin suku kembali muncul. Masing-masing dari pemimpin suku merasa bahwa merekalah yang paling mulia dan paling pantas untuk mengangkat batu Hajar Aswad dibandingkan dengan pemimpin suku yang lainnya. Jadi di sini merasa paling pantas ya, bahwa paling pantas untuk dapat mengangkat batu Hajar Aswad ini dibandingkan dengan pemimpin suku yang lainnya. Akibatnya percekcokan itu pun tak bisa dihindari. Mereka saling berperang mulut dan bahkan sampai terjadi perkelahian yang cukup sengit. Hal ini berlangsung sampai beberapa hari. Tidak ada yang mau mengalah. Semua merasa kelompoknya lah yang paling berhak. Padahal pemugaran bangunan Ka'bah telah selesai. Dan dari beberapa hari sebelumnya, hanya tinggal menunggu batu Hajar Aswad diletakkan kembali di tempatnya yang semula. Akan tetapi tidak ada keputusan tentang siapa yang akan mengangkatnya. Akhirnya mereka bersepakat bahwa barang siapa yang paling pertama datang pada keesokan pagi, maka dialah yang berhak mengangkat batu Hajar Aswad. Keesokan harinya, ternyata Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling pertama datang ke depan Ka'bah. Akhirnya semua pemimpin kabilah itu pun mau tidak mau harus menepati janji mereka dan memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengangkat Hajar Aswad. Meskipun di dalam hati masing-masing ada sedikit rasa tidak rela.
Karena Nabi Muhammad bukanlah pemimpin kabilah atau suku manapun. Tetapi demi menepati janji dan sesuai kesepakatan sebelumnya, maka semuanya menuruti perjanjian. Nabi Muhammad SAW tidak serta-merta langsung mengangkat batu Hajar Aswad tersebut. Beliau kemudian menyuruh salah seorang dari mereka untuk mengambil sebuah kain besar dari rumahnya. Semua orang yang berada di sana dan para pemimpin kabilah merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak sedikit ada juga yang mencemoohnya. Mengapa untuk mengangkat batu Hajar Aswad saja begitu repotnya? Mengapa Nabi Muhammad tidak langsung mengangkatnya saja? Beliau malah meminta semuanya untuk tetap tenang dan menunggu sampai orang yang tadi kembali. Tidak lama kemudian, pria itu muncul dengan membawa kain persegi ke hadapan Rasulullah. Tanpa menunggu lama, Rasulullah mengangkat batu Hajar Aswad di atas kain persegi tersebut. Kemudian Rasulullah meminta para pemimpin kabilah untuk memegang salah satu ujung kain persegi tersebut. Mereka pun kemudian mengangkat kain itu secara bersamaan dengan batu Hajar Aswad berada di atasnya. Mereka memindahkan batu Hajar Aswad itu bersama-sama ke tempatnya semula. Mereka semua pemimpin kabilah merasa sangat senang. Wajah mereka berseri-seri. Mereka mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sangat cerdas dan juga bijaksana. Semua pemimpin suku merasa dihormati dan dihargai. Tidak ada yang merasa lebih unggul satu sama lain. Ketika mereka mengangkat batu Hajar Aswad itu secara bersama-sama. Sungguh pemandangan yang sangat langka, di mana biasanya mereka berseteru satu sama lain, bahkan untuk hal yang paling sepele sekalipun. Sungguh Rasulullah SAW dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya telah membuat sejarah baru dalam kehidupan bangsa Arab. Pada saat itu semua pihak merasa dihargai. Rasulullah bukan hanya mampu menyenangkan semuanya, akan tetapi juga mencegah terjadinya perang antar suku. Masya Allah, sangat luar biasa ya anak-anakku, hebat semuanya. Dan hikmah dari kisah yang sudah dibacakan Bu Aini tadi yang berjudul meletakkan Hajar Aswad, di antaranya adalah bersikap bijaklah dan cerdas dalam mengambil keputusan. Pikirkan masa-masa ya, apa akibat yang dapat terjadi dari keputusan yang kita buat.
Jangan sampai hanya menguntungkan pribadi. Dan teguhlah dengan serta bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Tetap semangat belajar dan tetap semangat membaca. Semoga bermanfaat. Memancing ikan berwarna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila Bu Aini ada kehilafan. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah.